Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggota kelompok 2 orang, yaitu Gustri Maizalni dan Rahmi Anissa. Di sini kami mengambil tema tentang penjualan konsinyasi tas. Pada video kali ini, kami akan bercerita mengenai penjualan konsinyasi beserta pencatatan dan pelaporannya. Selamat menyaksikan. Penjualan konsinyasi ini dimulai pada saat Gustri sepakat akan menitipkan produk tasnya kepada Rahmi. Diketahui Rahmi memiliki toko tas yang sangat besar dan ramai. Mereka sepakat untuk menjual tas tersebut sebesar 500.000 per unit dan komisi sebesar 100.000 per unit. Baiklah, kita masuk kepada transaksi pertama, yaitu tanggal 1 bulan Mei. Pengamanat mengirim tas konsinyasinya ke gudang komisioner, yaitu Gustri mengirim tas sebanyak 20 unit ke toko milik Rahmi dengan HPP 1 unit 250.000. Selanjutnya, pencatatan akuntansi transaksi 1. Dengan menggunakan metode laba terpisah. Kalau perfektual, pada pengamanat akan mencatat debit konsinyasi keluar sebesar 5 juta dan kredit persediaan barang dagang 5 juta. Sedangkan pada bagian komisioner no entry. Pada pencatatan fisikal, bagian pengamanat akan mencatat jurnalnya debit konsinyasi keluar 5 juta, kredit pengiriman barang dagang 5 juta, dan komisioner no entry. Metode laba tidak terpisah. Pada pencatatan perfektual, pada bagian pengamanat akan mencatat jurnalnya debit persediaan barang konsinyasi 5 juta dan kreditnya persediaan barang dagang 5 juta. Pada bagian komisioner no entry, kemudian pada pencatatan fisikal, pada bagian pengamanat no entry, bagian komisioner no entry. Selanjutnya, transaksi 2 tanggal 2 Mei. Pengamanat membayar kurir untuk mengirim barang konsinyasi ke gudang komisioner. Gustri membutuhkan jasa kurir untuk membantunya memindahkan barang konsinyasi ke gudang komisioner. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp100.000, sedangkan komisioner menunggu barang komisi di tokonya. Pencatatan akuntansi untuk transaksi 2 tanggal 2 Mei. Metode laba terpisah secara perpetual. Pencatatan bagi pengamanatnya, debit konsinyasi keluar 100.000, kredit kas kecil 100.000. Sedangkan bagi komisioner, pencatatannya adalah no entry. Metode laba terpisah secara fisikal. Pencatatan bagi pengamanatnya, debit konsinyasi keluar 100.000, kredit kas kecil 100.000. Sedangkan bagi komisioner, no entry. Sedangkan metode laba tidak terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanatnya, debit beban kurir 100.000, kredit kas kecil 100.000. Sedangkan bagi komisioner, no entry. Metode laba tidak terpisah secara fisikal, pencatatannya bagi pengamanat, debit beban kurir 100.000, kredit kas kecil 100.000. Sedangkan bagi komisioner, no entry. Selanjutnya transaksi 3 tanggal 4 Mei. Komisioner mengirimkan uang muka kepada pengamanat melalui bank. Berdasarkan kesepakatan antara Gustri dan Rahmi, Rahmi wajib membayar uang mukanya sebesar 5% dari total nilai penjualan barang yang telah dikirim dan nantinya akan dipotong dengan hasil penjualan sesuai dengan barang yang terjual. Selanjutnya pencatatan akuntansi transaksi 3. Cara mencari uang muka itu unit dikirim dikali harga jual, kemudian dikali persentasenya yaitu 10%. Yaitu 20 unit dikali 500.000 dikali 10%. Dengan metode laba terpisah, pencatatan yang perfektualnya pada bagian pengamanat akan mencatat debit kas bank 1 juta dan kreditnya uang muka komisioner 1 juta. Pada bagian komisioner
akan mencatat debit uang muka pengamanat 1 juta, kreditnya kas bank 1 juta. Pada pencatatan fisikal, bagian pengamanat akan mencatat debit kas bank 1 juta dan kreditnya uang muka komisioner 1 juta. Kemudian pada bagian komisioner, debit uang muka pengamanat 1 juta, kredit kas bank 1 juta. Kemudian dengan metode laba tidak terpisah. Pada pencatatan perfektualnya, bagian pengamanat akan menjurnal dengan jurnalnya debit kas bank 1 juta, kredit uang muka komisioner 1 juta. Dan pada bagian komisioner, jurnalnya yaitu uang muka pengamanat 1 juta, debit, dan kreditnya kas bank 1 juta. Kalau dengan pencatatan fisikal, pada bagian pengamanat akan mencatat jurnal debit kas bank 1 juta, kredit uang muka komisioner 1 juta, dan pada bagian komisioner uang muka pengamanat 1 juta, debit, dan kreditnya kas bank 1 juta. Selanjutnya transaksi 4 tanggal 7 Mei. Pengamanat membayar sewa gudang milik komisioner secara tunai. Gustri menyewa gudang milik Rahmi untuk menyimpan tas miliknya agar tidak rusak atau hilang. Rahmi menetapkan sewa sebesar 35.000 per unit tas. Pencatatan akuntansi untuk transaksi 4 tanggal 7 Mei. Cara mencarinya, sewa gudang komisioner sama dengan unit yang dikirim dikali harga sewa. Jadi, 20 unit dikali 35.000 mendapatkan 700.000. Metode laba terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanatnya, debit konsinyasi keluar 700.000, kredit kas kecil 700.000. Sedangkan pencatatan bagi komisioner, debit kas kecil 700.000, kredit pendapatan sewa gudang 700.000. Metode laba terpisah secara fisikal, pencatatan bagi pengamanatnya, debit konsinyasi keluar 700.000, kredit kas kecil 700.000. Sedangkan pencatatan bagi komisionernya, debit kas kecil 700.000, kredit pendapatan sewa gudang 700.000. Metode laba tidak terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanat, debit beban sewa gudang 700.000, kredit kas kecil 700.000. Sedangkan pencatatan bagi komisioner, debit kas kecil 700.000, kredit pendapatan sewa gudang 700.000. Metode laba tidak terpisah secara fisikal, pencatatan bagi pengamanat, debit beban sewa gudang 700.000, kredit kas kecil 700.000. Sedangkan pencatatan bagi komisioner, debit kas kecil 700.000, kredit pendapatan sewa gudang 700.000. Transaksi 5 tanggal 8 bulan Mei. Komisioner berhasil menjual tas komisi sebanyak 5 unit. Yaitu komisioner menjual 5 unit tas kepada Arkan secara tunai dengan total sebesar 2.500.000. Pencatatan akuntansi untuk transaksi 5 ini yaitu penjualan tunai sama dengan unit dijual dikali harga jual, yaitu 5 unit dikali 500.000. Dengan metode laba terpisah, pada pencatatan perfektualnya, bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner mencatat jurnal debit kas kecil 2.500.000 dan kreditnya konsinyasi masuk 2.500.000. Kemudian pada pencatatan fisikal, pada bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner debit kas kecil 2.500.000, kredit konsinyasi masuk 2.500.000. Dengan metode laba tidak terpisah, pencatatan perfektualnya pada bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner debit persediaan barang dagang 2 juta, kreditnya utang pengamanat 2 juta. Angka 2 juta ini didapat dari penjualan 5 unit tas dikurang komisi 5 unit tas. Kemudian debit kas kecil 2.500.000 dan kreditnya penjualan barang dagang 2.500.000. Debit HPP 2 juta, kreditnya persediaan barang dagang 2 juta. Pada pencatatan fisikal, pada bagian pengamanat no entry, pada bagian komisioner, debit pembelian barang dagang 2 juta, kredit utang pengamanat 2 juta, dan debit kas kecil 2.500.000, kredit penjualan barang dagang 2.500.000.
Transaksi 6 tanggal 12 Mei. Komisioner membayar upah kurir ke rumah customer. Siang hari, Rahmi membayar ongkos kurir untuk mengantar tas ke rumah Arkan sebesar 25.000. Catatan akuntansi untuk transaksi 6 tanggal 12 Mei. Metode laba terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanatnya adalah no entry, sedangkan bagi komisioner, debit konsinyasi masuk 25.000, kredit kas kecil 25.000. Metode laba terpisah secara fisikal, pencatatan bagi pengamanatnya adalah no entry, sedangkan bagi komisioner, debit konsinyasi masuk 25.000, kredit kas kecil 25.000. Sedangkan metode laba tidak terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanatnya no entry, sedangkan pencatatan bagi komisioner, debit utang pengamanat 25.000, kredit kas kecil 25.000. Metode laba tidak terpisah secara fisikal, pencatatan bagi pengamanatnya no entry, sedangkan bagi komisioner pencatatannya, debit utang pengamanat 25.000, kredit kas kecil 25.000. Transaksi 7 tanggal 18 bulan Mei. Komisioner mengembalikan 2 unit tas karena rusak. Pada saat Rahmi melakukan pemeriksaan tas komisi di gudang, terdapat 2 tas yang rusak dan Rahmi segera mengembalikan tas itu kepada Gustri. Rahmi membayar upah angkut untuk mengantar tas itu sebesar 10.000. Pencatatan akuntansi untuk transaksi 7. Retur 2 unit tas yang rusak sama dengan HPP dikali unit rusak, yaitu 2 dikali 250.000. Dengan metode laba terpisah, pada pencatatan perfektual, bagian pengamanat akan mencatat jurnal debit persediaan barang dagang 500.000, kredit konsinyasi keluar 500.000, dan pada bagian komisioner no entry. Pada pencatatan fisikal, bagian pengamanat akan mencatat debit pengiriman barang dagang 500.000, kredit konsinyasi keluar 500.000, dan pada bagian komisioner no entry. Dengan metode laba tidak terpisah, pada pencatatan perfektual, bagian pengamanat akan mencatat jurnal debit persediaan barang dagang 500.000, kredit persediaan barang konsinyasi 500.000, dan pada bagian komisioner no entry. Kemudian pencatatan fisikal pada bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner no entry. Kemudian masih pencatatan akuntansi untuk transaksi 7, itu pada saat Rahmi membayar kepada kurir. Dengan metode laba terpisah, dengan pencatatan perfektual pada bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner, yaitu debit konsinyasi masuk 10.000, kredit kas kecil 10.000. Dengan pencatatan fisikal pada bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner, debit konsinyasi masuk 10.000 dan kredit kas kecil 10.000. Dengan metode laba tidak terpisah, pada pencatatan perfektual, bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner, utang pengamanat 10.000 debit, kreditnya kas kecil 10.000. Dengan pencatatan fisikal pada bagian pengamanat no entry dan pada bagian komisioner, utang pengamanat 10.000 dan kas kecilnya 10.000. Selanjutnya transaksi 8 tanggal 19 Mei. Komisioner mencatat komisi atau fee atas penjualan tas komisi yang sudah laku terjual 5 tas, komisi 100.000 per tas. Sehubungan dengan penjualan yang telah dilakukan oleh Rahmi, maka Rahmi berhak menerima komisi atau fee yang dipotong langsung dari penjualan tersebut. Pencatatan akuntansi untuk transaksi 8 tanggal 19 Mei. Cara mencarinya, komisi untuk komisioner sama dengan 5 unit dikali 100.000, akan mendapatkan 500.000. Metode laba terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanatnya adalah no entry, sedangkan bagi komisioner pencatatannya adalah debit konsinyasi masuk 500.000, kredit pendapatan komisi 500.000. Metode laba terpisah secara fisikal, pencatatan bagi pengamanatnya adalah no entry, sedangkan bagi komisioner pencatatannya adalah debit konsinyasi masuk 500.000, kredit pendapatan komisi 500.000. Metode laba tidak terpisah secara perpetual, pencatatan bagi pengamanatnya no entry, sedangkan bagi komisioner pencatatannya juga no entry. Metode laba tidak terpisah secara fisikal, pencatatan bagi pengamanatnya no entry, sedangkan bagi komisionernya no entry.
Transaksi 9 tanggal 31 Mei. Komisioner membayar hasil penjualan konsinyasi kepada pengamanat, yaitu Rahmi akan membayar seluruh hak Gusri melalui bank, baik itu dari penjualan tas, dari kurir atau penjualan, atau kurir dari retur, baik itu komisi. Pencatatan akuntansi untuk transaksi 9. Penyerahan dan pelaporan hasil penjualan konsinyasi dari komisioner kepada pengamanat. Pada pencatatan perfektual sama dengan pencatatan fisikal. Di sini menggunakan metode laba terpisah. Pada bagian pengamanat akan mencatat jurnal debit kas bank 1.790.000, debit uang muka komisioner 175.000, debitnya lagi konsinyasi keluar 535.000, dan kreditnya konsinyasi keluar 2.500.000. Pada debit konsinyasi keluar itu dapatnya dari beban kurir ditambah upah retur ditambah komisi. Sedangkan konsinyasi keluar dari yang kreditnya dapat kita lihat itu dari total penjualan, atau angka-angka pada jurnal ini bisa kita lihat pada laporan penjualan konsinyasi. Kemudian pada bagian komisioner, debitnya konsinyasi masuk 1.965.000, uang muka pengamanat 175.000 kredit, dan kas bank 1.790.000 kredit. Konsinyasi masuk yang debit ini kita dapat dari penjualan dikurang beban kurir, dikurang upah retur, dan dikurang komisi. Dan uang muka pengamanat kita dapat dari uang muka sama dengan terjual ditambah retur, yaitu uang muka per unitnya 500.000. Dibagi 20 karena 20 ini unit yang diserahkan pengamanat kepada komisioner. Jadi 500.000 dibagi 20 adalah 25.000. Uang muka yang diakui yaitu 5 tambah 2, yaitu 5 yang terjual dan 2 retur, dikali 25.000 yaitu 175.000. Kas banknya yaitu sisa penjualan dikurang uang muka yang diakui. Kemudian kita masuk kepada penyesuaian beban retur. Debitnya beban sewa 70.000. Ini kita dapat yaitu 35.000 dikali 2. 35.000 ini merupakan beban sewa per unit, karena yang di returnya 2 maka dikali dengan 2. Kemudian debit beban kurir 10.000 didapatkan dari 100.000 dibagi 20. 100.000 ini merupakan beban ongkir yang dibayar oleh pengamanat kepada kurir. Kemudian beban returnya 10.000 yaitu dibayar oleh komisioner. Kreditnya konsinyasi keluar 90.000. Kemudian pencatatan akuntansi dengan transaksi 9 tadi dengan metode laba tak terpisah. Dengan pencatatan perfektual, pada bagian pengamanat akan mencatat jurnal debit kas bank 1.790.000, debit uang muka komisioner 175.000, debit beban kurir penjualan 25.000, debit beban retur 10.000, debit beban komisi 500.000, dan kreditnya penjualan konsinyasi 2.500.000. Kemudian HPP 1.250.000 debit dan persediaan barang konsinyasi 1.250.000 kredit. Pada bagian komisioner, jurnalnya yaitu debit utang pengamanat 1.965.000, kredit uang muka pengamanat 175.000, dan kas bank 1.790.000 kredit. Dengan pencatatan fisikal, pada bagian pengamanat, debit kas bank 1.790.000, debit uang muka komisioner 175.000, debit beban kurir penjualan 25.000, debit beban retur 10.000, debit beban komisi 500.000, dan kredit penjualan konsinyasi 2.500.000.
Pada bagian komisioner, debit utang pengamanat 1.965.000, kredit uang muka pengamanat 175.000, dan kredit kas bank 1.790.000. Selanjutnya, transaksi 10 tanggal 31 Mei. Perhitungan laba rugi penjualan konsinyasi. Bagi pengamanat, metode laba terpisah secara perpaktual dan fisikalnya, debit konsinyasi keluar 525.000, kredit laba penjualan konsinyasi 525.000. Laba 525.000 bisa kita dapatkan melalui tabel analisis. Selanjutnya, tabel analisis penjualan konsinyasi yang dibuat oleh pihak pengamanat atau Gustri. Pada tabel ini ada kolom keterangan total beban terjual 5, returnnya 2, dan yang belum terjual. HPP-nya yaitu 205.000 per unit. Berarti total bebannya 20 dikali 250.000 dapatnya 5 juta. Dan pada bagian terjual 5 dikali 250.000 1.250.000, dan returnnya 2 dikali 250.000 maka 500.000, dan yang karena terjualnya 5 dan returnnya 2 berarti 7, maka yang belum terjualnya yaitu 20 dikurang 7 jadi 13. Jadi 13 dikali 250.000 3.250.000. Pada beban kurir, total bebannya yaitu 100.000. Yang terjual 5, yaitu 100.000 dibagi 20 yaitu 5.000. Jadi 5 dikali 5.000 jadinya 25.000. Dan retur 2 yaitu 2 dikali 5.000 10.000, dan yang belum terjual yaitu 13 dikali 5.000 sama dengan 65.000. Pada beban sewa gudang yaitu 700.000. Ini didapatkan karena 35.000 per unit. Jadi 35.000 dikali 20 yaitu 700.000. Yang terjual yaitu 5 itu 5 dikali 35.000 175.000, dan returnnya 2 70.000 didapat dari 2 dikali 35.000, dan yang tersisanya 13 dikali 35.000 yaitu 455.000. Pada pihak komisioner, beban kurirnya yaitu 25.000 dan yang terjualnya 25.000, beban returnnya 10.000, itu retur 2-nya 10.000. Komisi 500.000, yang terjual 500.000. Maka total bebannya yaitu 6.335.000, dan total yang terjual 5-nya 1.975.000. Total retur 2 yaitu 590.000, dan total yang belum terjual itu 3.770.000. Total seluruh penjualan yaitu 2.500.000. Jadi dapat laba konsinyasinya yaitu 525.000 dari pengurangan 2.500.000 dikurang 1.975.000. Catatan bagi komisioner, laporan penjualan konsinyasi periode 31 Mei. Penjualan 5 unit 2.500.000, beban kurir 25.000, upah retur 10.000, komisi 500.000. Jadi total bebannya 535.000. Total hak pengamanat yaitu penjualan 5 unit 2.500.000 dikurang dengan total beban 535.000, maka 1.965.000. Uang muka pengamanat. Terjual 5 unit, retur 2 unit, 175.000. Jadi sisa kas bersih untuk pengamanatnya adalah total hak pengamanat dikurang dengan uang muka pengamanat. Maka sisa kas bersih untuk pengamanat 1.790.000. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.